Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura. Kali ini kami akan menggoreskan tema dengan judul In Memoriam Ibu Asmawiyah binti Hashim. Tangan beliau tak pernah memukul saya. Di negara Indonesia ada Hari Ibu, yaitu yang selalu diperingati setiap tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Sedangkan haul ibu kandung saya, Asmawiyah binti Hashim, sudah berlalu tahun yang lalu. Kami mengundang beberapa tetangga dalam haul ibu untuk dibacakan surah Yasin, tahlil, dan doa arwah. Tujuannya agar beliau selamat dari siksa kubur. Saat menulis kisah ini, ada air mata berdosa mengalir bak anak sungai di pipi. Saya tak kuasa membendungnya. Ada gunung sesal tak tergambarkan. Ada samudera rindu terhampar luas. Ada mendung sedih berarak menghias langit hati. Itu sekeping untayan dari nuansa kalbu kepada ibu yang telah pergi untuk selamanya. Ibu tercinta meninggalkan kami pada 11 Desember tahun 2015 atau bertepatan dengan tanggal 29 Muharram tahun 1437 Hijriah. Ketika itu anak sulung saya baru duduk di bangku taman kanak-kanak. Sudah lebih 5 tahun memori bersamanya telah terkubur. Sengaja saya pendam karena batin ini rasanya mau meledak bila mengenangnya. Dada sesak tak karuan. Ini siksa jiwa yang tak boleh selamanya meraja dalam jiwa. Saya harus bisa bangkit dari keterpurukan. Saya tidak ingin berkubang di lembah derita berkepanjangan. Kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak? Asmawiyah binti Hashim adalah nama ibu saya. Ibu 3 bersaudara, tapi adik ibu wafat dalam usia bayi 3 tahun. Ibu dilahirkan dari keluarga miskin. Kakek meninggal dunia ketika ibu masih kecil, sedangkan nenek penjual kembang kuburan dan kembang acara selamatan. Ibu menikah dengan Mas Duki bin Jamat dan dikaruniai 4 anak, yaitu Muhammad Imran, Ainur Rahman, Muhammad Sadiq, dan Rumiyah. Yang hidup hanya 1, yaitu Ainur Rahman. Yang lainnya meninggal ketika masih kecil.
Tatkala rumah tangga ibu tentram, cobaan datang pada ibu. Suami ibu wafat karena penyakit TBC yang dideritanya. Mas Duki bin Jamat, pekerjaannya sebagai tukang cukur. Ditinggal suami, ibu pantang menyerah, membesarkan anak semata wayangnya yang masih berusia 2,5 tahun. Dengan berjualan ketupat yang dibungkus daun nyiur kelapa. Setelah cukup lama menjanda, ibu lalu menikah dengan duda beranak dua, yaitu Muhammad Salehuddin bin Pangkat. Dari perkawinan ini melahirkan 4 anak, diantaranya Yohana, Ahadiyah, Syamsiah, dan saya. Kedua kakak saya meninggal dunia, tinggal kakak sulung Yohana dan saya. Ibu membesarkan kami penuh limpahan kasih sayang. Tidak ada duanya kami bandingkan dengan keluarga lainnya. Kami tak pernah mendapatkan dampratan amarah ibu berlebihan, apalagi memperoleh cubitan ataupun pukulan. Kata-kata ibu tak pernah bernada kasar. Kalaupun beliau marah, karena kami memang terlalu nakal, telah berbuat salah dan menurutnya tidak baik bagi diri kami dan orang lain, maka beliau marah hanya dengan mendehem, dengan mulut terkatup dan udara keluar dari hidung. Menurut kakek Majedi, saudara kakek dari garis ibu, ibu mewarisi sikap Syekh Ali Akbar Samsul Arifin yang penyabar dan selalu tersenyum kendati orang membencinya. Siapa Syekh Ali Akbar? Beliau adalah tokoh ulama penyebar agama Islam di desa Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Beliau adalah paman Raja Sumeneb yang ke-29, yaitu Raja Binter Saud. Syekh Ali Akbar wafat pada 14 Jumadil Akhir tahun 1000 Hijriah dan dikubumikan di Dusun Pakotan, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Walau kadang ada tetangga yang sempat memberi saran sama ibu untuk menghukum kami bila berbuat salah, tapi ibu tak menggubrisnya. Ibu menanggapinya dengan senyum, tak menebar ancaman apapun pada kami. Ibu bukan tipe orang pendendam kepada siapapun, apalagi terhadap kami. Beliau senantiasa memaafkan orang lain, meski orang yang jahat sama ibu tidak meminta maaf. Pikirannya husnudzon. Ibu senantiasa menilikung pikiran jelek orang tanpa kompromi bila seseorang curhat sama ibu tentang orang lain. Yang paling berkesan dari tabiatnya adalah ibu senantiasa mendoakan orang lain dalam kondisi apapun. Tidak ada waktu baginya untuk suudzon, apalagi membenci orang lain. Sahabat channel Lapoy Madura, kisah ini bukanlah rekayasa pribadi saya atau hanya cerita pemanis bibir belaka. Kalaupun Anda tak percaya,
saksi hidup tetangga di Dusun Padaringan Timur, Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumeneb, masih ada hingga kini. Anda bisa menanyakan kebenaran kisah saya pada mereka tentang kepribadian ibu. Ibu meninggalkan kami dalam usia lanjut. Derita penyakit yang menjadi maut baginya adalah hipertensi. Ia terbaring di tempat tidur. Ibu terkena stroke selama 5 bulan lebih. Beliau membutuhkan kami untuk berbuat apapun, mulai dari makan sampai buang air besar, mulai dari ganti pembalut sampai ganti baju, mulai mau tidur hingga bangunnya. Sesungguhnya saya enggan menulis kisah ibu kepada Anda. Hati nurani seringkali berontak, tapi kenapa kalau menulis biodata orang lain bisa di media online? Pekik sanubari membuncah, sedangkan ibu paling berjasa terhadap hidup saya. Ini tidak adil. Sejatinya kisah hidup ibu bisa dibaca oleh orang lain. Saya bukanlah anak yang terbaik dibanding lainnya, karena saya sering berkata kasar kepadanya. Itu berulang kali saya sikapkan pada ibu karena cara berniaga beliau tidak sesuai dengan jalan pikiran saya. Selalu bertolak belakang. Akhirnya beliau acap kali terjungkal dan bangkrut dari usahanya. Kalau sudah gagal, ibu baru mau mengakui kesalahannya pada saya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Sesudah memberi saran, beliau saya bantu dengan suntikan dana segar. Tapi memang sudah karakter. Ibu tak sanggup menjalankan bisnis peninggalan ayah. Kembali kegagalan menjadi akhir sebuah pertarungan bisnisnya. Dan kami pun menjadi kurang bergairah untuk berbicara perniagaan lagi. Seolah ada efek jera di antara kami. Akhir dari segala bisnis ibu ketika saya sudah berumah tangga. Ia berkebun di halaman rumah. Beliau menanam apa saja yang tumbuh, mulai dari sayuran, buah-buahan, rempah untuk bumbu dapur, termasuk tanaman obat keluarga atau toga. Jadi ibu tidak kesulitan ketika butuh apapun. Bahkan para tetangga banyak senang dibuatnya karena ibu selalu memberikan hasil berkebunnya. Tetangga kecipratan juga saat butuh sayuran mereka diberi gratis oleh ibu. Berikut tanaman ibu di tanah seluas 40 kali 20 meter persegi. Sayuran yang ibu tanam adalah terong, sawi, tomat, bayam, kemangi, kecipir, kangkung, kelor, langkir, singkong, cabe, lau, kacang panjang, timun, dan lain sebagainya. Sedangkan pohon berbuah yang ibu tanam ada pisang, mangga, duet, sentul, nangka, rambutan, jeruk nipis, jambu, belimbing, sirkaya, sirsak, sanik, kesambi, semangka, melon, timun mas, dan pohon tak berbuah ada jati, bambu, pandan. Sahabat channel Apoy Madura, saya memang sering mewanti-wanti kakak untuk
mewanti-wanti kakak untuk membebaskan ibu dari kerja menggarap lahan. Barangkali dengan bercocok tanam akan menjadi hiburan baginya, paling tidak menjadi pelipur lara. Senantiasa kami mengenangnya sampai nyawa berpisah raga. Oke sahabat channel Apoy Madura, itulah goresan kenangan bersama dengan Ibu Asmawiyah binti Hasim. Semoga untayan kisah ini bisa menginspirasi kita bahwa apapun kita harus tetap menghormati ibu. Selamat bagi mereka yang masih memiliki ibu. Jangan bersedih bagi mereka yang sudah berpisah dengan ibu untuk selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Santuni yatim orang terlantar, siapa pandai bersyukur, nikmatnya terhampar. Siapa ingkar dan kafir, ajabnya amat pedih. Syukur alhamdulillah, miliki hikmat dari Allah. Syukur alhamdulillah, nikmati hikmat dari Syukur bukan hanya diucap, berlaku adil pada makhluknya, menolong yang miskin kelaparan, santuni yatim orang terlantar. Siapa pandai bersyukur, nikmatnya terhampar. Siapa ingkar dan kafir, ajabnya amat pedih. Syukur alhamdulillah,
menikmati nikmat dari Allah. Syukur Allah